Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah saya dengan judul Naratif Review Aktivitas Antioksidan Ekstrak Metanol Tanaman Apiaceae dengan metode DBPH yang disusun oleh saya sendiri, Isma Suryani, dengan nomor induk mahasiswa 184844064. Yang pertama dimulai dari bab 1, yaitu pendahuluan. Yang pertama yaitu latar belakang. Pada latar belakang ini akan membahas 5 bagian. Radikal bebas, efek radikal bebas, antioksidan alami, dan tanaman apiaceae. Yang pertama, radikal bebas. Radikal bebas memiliki sifat yang tidak stabil dan akan mengambil elektron dari molekul atau sel di sekitarnya. Radikal bebas jika dalam jumlah banyak dapat merugikan tubuh manusia. Antara lain dapat merusak jaringan, penyakit degeneratif, mempercepat penuaan. Efek-efek dari radikal bebas tersebut dapat dihambat atau diatasi dengan adanya antioksidan, yaitu dengan cara kerjanya menghambat reaksi oksidasi dengan mengikat radikal bebas tersebut dari molekul yang reaktif. Pada tubuh manusia sendiri telah diproduksi antioksidan, tetapi jika dalam jumlah radikalnya bebas banyak, maka perlu adanya antioksidan dari luar. Salah satunya antioksidan dapat berasal dari tanaman, atau biasa disebut dengan antioksidan alami. Antioksidan alami dapat ditemukan pada tanaman dan buah. Tanaman dapat dikatakan sebagai antioksidan jika mengandung senyawa aktivitas antioksidan. Menurut penelitian dari Sennett dan kawan-kawan pada tahun 2008 mengatakan senyawa yang memiliki aktivitas antioksidan alami yaitu golongan fenol dan flavonoid karena memiliki mekanisme aktivitas antioksidan dengan mendonorkan atom hidrogen dari hidroksi pada senyawa radikal bebas, sehingga senyawa radikal bebas dapat bersifat lebih stabil. Berdasarkan penelitian dari Ahmad dan kawan-kawan pada tahun 2017, dapat menguraikan bahwa tumbuhan dari keluarga Apiaceae mengandung senyawa fenol, flavonoid, dan tanin. Berdasarkan uraian yang di atas, penyusunan naratif review ini dibuat atau disusun untuk mengetahui dan memberikan gambaran aktivitas antioksidan pada ekstrak metanol dengan metode DBPH. Selain itu, diharapkan penyusunan naratif review ini dapat memberikan informasi berguna dalam upaya peningkatan pemanfaatan tanaman khususnya pada keluarga tanaman apiaceae. Selanjutnya, rumusan masalah yang saya ajukan yaitu bagaimana gambaran aktivitas antioksidan pada ekstrak metanol tanaman keluarga Apiaceae dengan metode DBPH. Tujuan penelitian saya dibagi menjadi 2, yaitu tujuan umum dan khusus. Tujuan umum untuk mendapatkan gambaran aktivitas antioksidan pada ekstrak metanol tanaman keluarga Apiaceae dengan metode DBPH. Tujuan khususnya antara lain yang pertama untuk mengetahui golongan senyawa yang bertanggung jawab terhadap antioksidan dari tanaman keluarga Apiaceae. Yang kedua, untuk mendapatkan gambaran metodologi uji aktivitas antioksidan dengan menggunakan metode DBPH. Dan yang ketiga, untuk mengetahui aktivitas antioksidan tertinggi pada ekstrak metanol tanaman keluarga Apiaceae. Selanjutnya,
Manfaat penelitian yaitu untuk memberikan rangkuman gambaran aktivitas antioksidan ekstrak metanol tanaman keluarga Apiaceae dengan metode DDPH. Selanjutnya, keaslian penelitian. Saya menggunakan 5 artikel dengan rentan tahun 10 tahun terakhir, dimulai pada tahun 2011 hingga 2021. Artikel yang saya gunakan memiliki persamaan dengan parameter Pico yang telah ditentukan. Dan tema yang saya gunakan yaitu tentang antioksidan, ekstrak metanol, dan metode DPPH. Berikut artikel yang saya gunakan. Kemudian memasuki bab kedua, yaitu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka yang saya akan bahas yaitu dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, uraian tanaman mengenai tanaman keluarga Apiaceae meliputi wortel, ketumbar, parsley, pegagan, seledri, jinten putih, adas adasoa, bupleurum, dan ami. Kemudian yang kedua, metode DPPH. Metode DPPH adalah metode untuk mengukur penangkapan radikal sintetik dalam pelarut organik dan akan menjelaskan mengenai mekanisme kerjanya. Yang ketiga, radikal bebas. Radikal bebas yaitu molekul yang mempunyai satu atau lebih elektron yang tidak berpasangan di orbit luarnya sehingga memiliki sifat relatif tidak stabil. Untuk yang keempat, antioksidan. Antioksidan ini memiliki mekanisme menghambat reaksi oksidasi dengan mengikat radikal bebas dan molekul yang reaktif. Kemudian yang terakhir mengenai naratif review. Naratif review ini adalah metode penelitian untuk melakukan identifikasi, evaluasi, dan interpretasi terhadap hasil penelitian yang relevan terkait pertanyaan penelitian yang diajukan. Selanjutnya, kerangka teori dimulai dari radikal bebas dan dampak dari radikal bebas yaitu mengganggu produksi DNA, penyakit degeneratif, penuaan dini, dan mengganggu enzim dan hormon. Dari efek radikal bebas tersebut dapat dihambat dengan adanya antioksidan. Antioksidan dibagi menjadi dua, yaitu sintetis dan alami. Saya akan membahas mengenai antioksidan alami khususnya pada tanaman keluarga Apiaceae. Tanaman keluarga Apiaceae akan diuji antioksidan yang sebelumnya telah diekstraksi dengan pelarut etanol, kemudian diuji menggunakan DPPH. Kemudian ditentukan aktivitas antioksidan dengan spektrofotometri UV untuk mengetahui nilai aktivitas antioksidan tersebut. Nilai tersebut akan menunjukkan kualitas sebagai antioksidan alami. Pertanyaan penelitian yang saya ajukan yaitu, bagaimana gambaran aktivitas antioksidan ekstrak metanol tanaman keluarga Apiaceae dengan metode DPPH? Yang ketiga, memasuki bab 3 yaitu metodologi penelitian.
Metode penelitian. Jenis dan rancangan penelitian yang saya gunakan menggunakan narrative review. Untuk strategi pencarian literatur berdasarkan database dan kata kunci. Database dilakukan secara daring di Yogyakarta selama 6 hari. Mulai tanggal 6 hingga 11 Maret 2021 menggunakan referensi online yaitu Google Scholar, Science Direct, dan ResearchGate. Kemudian untuk kata kunci pencarian menggunakan parameter Pico yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian akan disusun atau digabungkan menggunakan boolean. Berikut kata kunci yang disusun berdasarkan kategori parameter Pico. Populasi yaitu tanaman Apiaceae dengan similar umbellifera atau Apiaceae. Kemudian indikatornya yaitu ekstrak metanol, similarnya adalah metanol solvent. Untuk kontrol yaitu metode DPPH atau similarnya yaitu DPPH method. Untuk outcome atau hasil yaitu aktivitas antioksidan atau similarnya yaitu antioksidan activity antioksidan. Kemudian kata kunci tersebut akan disusun menggunakan boolean menjadi untuk Google Scholar dan ResearchGate menjadi tanaman Apiaceae or umbellifera and extract methanol or metanol and method DPPH or DPPH method and aktivitas antioksidan or activity antioksidan. Kemudian untuk Science Direct karena menggunakan bahasa Inggris jadi menjadi Apiaceae and methanol or metanol solvent and DPPH method and antioksidan or activity antioksidan. Kemudian kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi dan eksklusi ditentukan berdasarkan indikator Picos, tahun atau waktu, dan lain-lain. Populasinya yaitu tanaman Apiaceae, eksklusinya bukan tanaman Apiaceae. Untuk I-nya yaitu ekstrak metanol, eksklusinya bukan ekstrak metanol seperti etanol, ether, heksen, etil, dan lain-lain. Untuk kontrolnya menggunakan metode uji DPPH. Eksklusinya bukan metode DPPH seperti FRAP, EBTS, HORAC, atau yang lainnya. Untuk outcome atau hasil yaitu aktivitas antioksidan. Eksklusinya yaitu bukan aktivitas antioksidan. Untuk studi menggunakan penelitian original, meliputi eksperimen atau cross-sectional. Eksklusinya yaitu penelitian sekunder seperti literatur review, meliputi narrative review maupun systematic review. Untuk tahun yang digunakan yaitu 10 tahun terakhir. Eksklusinya kurang dari 10 tahun terakhir mulai dari di bawah tahun 2011. Inklusi lainnya yaitu artikel jurnal dengan full text. Eksklusinya yaitu buku, proceeding, laporan penelitian, atau artikel yang bukan full text. Seleksi studi. Berikut hasil seleksi studi yang saya lakukan menggunakan 3 database yaitu Google Scholar mendapatkan 434 artikel, Science Direct 273 artikel, ResearchGate mendapatkan 84 artikel. Dari ketiga database tersebut dieksklusi dengan artikel Gray Review dan tahun kurang dari 2011 menghasilkan hasil inklusi 313 artikel. Kemudian dieksklusi kembali dengan kriteria bukan tanaman Apiaceae dan bukan ekstrak etanol dan bukan metode DPPH menghasilkan hasil inklusi 28 artikel.
kemudian dieksekusi kembali dengan artikel yang tidak full text atau adanya duplikasi artikel. Mendapatkan hasil akhir inkusi yang ketiga yaitu 21 artikel. 21 artikel tersebut yang akan menjadi atau akan dibahas di bagian pembahasan. Memasuki bab yang keempat yaitu hasil dan pembahasan. Hasil pencarian artikel dengan 3 sumber database yaitu Google Scholar, ResearchGate, dan ScienceDirect dengan penerbit nasional maupun internasional dan dilakukan dengan kata kunci yang telah ditentukan berdasarkan PICO akan menghasilkan hasil akhir yaitu 21 artikel. Berikut adalah tabel hasil pencarian artikel. Terdapat 21 artikel dengan yang terdiri dari 12 tanaman keluarga Apiaceae. Mulai dari ketumbar, pegagan, jintan putih, seledri, bupleurum, wortel, parsley, Ferula cocacea, ami, Trigonosciaduyum, adas sawah, dan adas. Berdasarkan tabel hasil pencarian artikel yang ditemukan, semua menggunakan metode DPPH. Dan ke-21 artikel menunjukkan bahwa tanaman tersebut mengandung senyawa fenol atau polifenol, flavonoid, dan terpenoid. Bagian-bagian tumbuhan yang digunakan ada yang menggunakan bagian buah, daun, biji, akar, atau seluruh bagian dari tanaman tersebut. Dan yang dilihat lagi yaitu pada bagian nilai aktivitas antioksidan yaitu IC50. Berikut tabel hasil pencarian artikel. Kemudian pembahasan. Yang pertama membahas mengenai preparasi sampel. Berdasarkan dari 21 artikel yang diperoleh, memiliki kesamaan yaitu pada metode ekstraksi menggunakan metode maserasi, kecuali pada ekstrak esensial. Minyak esensial diperoleh menggunakan metode destilasi uap. Dengan maserasi dilakukan dengan cara tanaman akan dipotong, kemudian dihaluskan, dimasukkan ke dalam macerator, kemudian ditambahkan pelarut etanol, metanol, kemudian direndam sampai 24 jam sambil sesekali diaduk. Sampel kemudian disaring, maserat dimasukkan ke dalam wadah penampung, sedangkan ampas dimasukkan kembali ke dalam macerator untuk diremaserasi. Maserasi dilakukan sebanyak 3 kali dan maserat dari tiap ulangan disatukan. Kemudian maserat dipekatkan dengan rotari evaporati pada suhu 40 derajat Celcius dan ekstrak kental kemudian akan ditimbang. Untuk pemilihan pelarut metanol pada ekstraksi dipilih karena perolehan senyawa didasarkan pada kesamaan kepolaran dengan pelarut. Ekstrak tanaman keluarga Apiaceae berdasarkan penelitian Savitri dan kawan-kawan pada tahun 2017 mengatakan bahwa ekstrak tanaman keluarga Apiaceae mendekati kepolaran pada pelarut metanol, sehingga ekstrak yang dihasilkan akan memiliki rendemen lebih besar dan kadar fenol akan menjadi lebih tinggi.
Yang kedua, mengenai mekanisme antioksidan alami. Berdasarkan 21 artikel yang diperoleh, tanaman dengan keluarga Apiaceae yang sudah dituliskan pada tabel pencarian artikel memiliki kesamaan, yaitu mengandung senyawa golongan fenol atau polifenol, terpenoid, dan flavonoid. Yang golongan tersebut berpotensi sebagai antioksidan alami. Terpenoid memiliki mekanisme dengan cara menangkap reaktif, yaitu superoksidasi dan mengkelat logam. Senyawa terpenoid memiliki aktivitas sebagai antioksidan dengan menghambat peroksidasi lipida. Selanjutnya, senyawa polifenol atau fenol dan flavonoid. Kedua senyawa tersebut memiliki mekanisme yang sama, yaitu memiliki kemampuan gugus fenol untuk berpasangan dengan radikal bebas dengan cara mendonorkan atom hidrogen melalui transfer elektron, sehingga reaksi berantai pembentukan radikal bebas dapat terhambat. Berikut adalah reaksi polifenol dengan radikal bebas dan reaksi flavonoid dengan radikal bebas, yaitu DPPH. Atom hidrogen pada polifenol akan transfer elektron pada radikal bebas, sehingga radikal bebas menjadi lebih stabil. Kemudian yang ketiga yaitu uji antioksidan. Pada bagian ini akan menjelaskan mengenai metodologi dengan metode DPPH. Dari ini akan disajikan tabel yang menuliskan mengenai pelarut. Ke-21 artikel menggunakan pelarut metanol dan menggunakan larutan pembanding bermacam-macam, antara lain ada yang menggunakan BHT, vitamin C, quercetin atau galic acid maupun Trolox. Untuk lambda maksimum yang digunakan pada penentukan aktivitas antioksidan mulai dari 515 hingga 520 nanometer. Selanjutnya metode DPPH. Pada bab ini akan menjelaskan langkah-langkah uji menggunakan metode DPPH. Dimulai dari uji pendahuluan. Uji ini untuk mengetahui kemampuan ekstrak tanaman yang diuji dalam menangkap senyawa radikal. Dengan cara ekstrak tanaman dilarutkan dalam metanol, kemudian ditotolkan pada silika gel dan disemprot dengan larutan DPPH. Kemudian diamati bercak yang muncul. Terdapat cara lain selain disemprot, yaitu ekstrak tanaman ditambahkan larutan DPPH dan amati perubahan warna yang timbul. Hasil yang menunjukkan ekstrak mengandung antioksidan yaitu munculnya bercak kuning atau terjadi perubahan warna dari warna ungu menjadi warna kuning. Perubahan warna tersebut dikarenakan adanya transfer elektron dan atom hidrogen antara antioksidan dengan radikal DPPH, sehingga DPPH atau diphenylpikrilhidrazil akan tereduksi menjadi DPPH diphenylpikrilhidrazin. Intensitas warna yang terbentuk akan sebanding dengan aktivitas antioksidannya.
Dilanjutkan yang kedua yaitu pembuatan larutan DPPH. Larutan DPPH dibuat dengan konsentrasi 100 mikrogram per mililiter dengan cara ditimbang DPPH sebanyak 10 mg kemudian dilarutkan dalam 100 ml metanol dengan menggunakan labu ukur. Kemudian pembuatan larutan blanko yaitu dengan cara mempipet metanol dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan larutan DPPH. Selanjutnya dihomogenkan dengan dikocok, kemudian diinkubasi dengan optimasi panjang gelombang DPPH dengan konsentrasi 100 mikrogram per mililiter. Kemudian pembuatan larutan uji dengan cara ekstrak ditimbang dan dilarutkan dalam pelarut etanol dan dibuat larutan konsentrasi 1000 mikroliter per mililiter. Larutan tersebut akan dijadikan sebagai larutan induk. Dari larutan induk tersebut akan dibuatan larutan induk seri berdasarkan jumlah sampel yang akan diuji. Setiap artikel jurnal memiliki sampel konsentrasi yang berbeda-beda. Kemudian pembuatan larutan pembanding dengan cara serbuk pembanding ditimbang, kemudian dilarutkan dengan pelarut metanol, dibuat konsentrasi mikroliter per mililiter. Selanjutnya dibuat variasi konsentrasi menurut jumlah sampel yang akan diuji. Yang terakhir, pengujian aktivitas antioksidan ekstrak dengan cara masing-masing larutan uji dan larutan pembanding dipipet dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian menambahkan pelarut metanol dan DPPH, dikocok, dihomogenkan. Larutan tersebut selanjutnya diinkubasi selama 30 menit di suhu 37 derajat Celcius. Selanjutnya diukur serapannya menggunakan spektrofotometer UV vis dengan panjang gelombang 517 nanometer. Dilanjutkan perhitungan uji aktivitas antioksidan. Uji aktivitas antioksidan menggunakan parameter IC50 atau inhibisi konsentrat, yaitu ditentukan yang pertama menentukan persentase inhibisi. Persentase inhibisi ini didapat dari perhitungan abs blanko dikurangi absorbasi sampel dibagi absorbasi blanko, kemudian dikalikan 100%. Setelah didapatkan persentase inhibisi dari masing-masing konsentrasi, dilanjutkan perhitungan secara regresi linear menggunakan persamaan Y sama dengan A plus BX, di mana X adalah konsentrasi dan Y adalah persentase inhibisi. Nilai IC50 didapat dari nilai X setelah mengganti Y dengan 50. Semakin kecil nilai IC50, maka semakin baik juga antioksidan dalam meredam radikal bebas. Hasil aktivitas antioksidan yang telah dituliskan pada tabel hasil pencarian artikel. Berdasarkan klasifikasi kekuatan antioksidan diketahui terdapat kategori sangat kuat yaitu kurang dari 50 mikrogram per mililiter sebanyak 3 ekstrak tanaman, yaitu ekstrak buah Trigonoskiadium, Ananetum graveolens atau Adasoa, dan
ketumbar. Untuk kategori kuat 50-100 mikrogram per mililiter, terdapat 6 ekstrak tanaman, yaitu ekstrak biji ami, daun pegagan, buah jinten putih, daun seledri, biji seledri, dan minyak esensial ketumbar. Kemudian terdapat 7 ekstrak yang memiliki kategori sedang, yaitu daun adas, buah adas, akar bunga dan buah Ferula cucasia, dan parsley, buah wortel, yang terakhir yaitu pegagan. Untuk kategori lemah, dalam rentan 250-500 mikrogram per mililiter terdapat 3 ekstrak, yaitu Bupleurum dan wortel dan daun pegagan. Dari 21 artikel tersebut disimpulkan bahwa terdapat aktivitas antioksidan tertinggi, yaitu pada penelitian Sada dan kawan-kawan pada tahun 2013 pada tanaman ketumbar dengan IC50 27 mikrogram per mililiter. Selanjutnya, aktivitas antioksidan terendah yaitu terdapat pada penelitian Ghazali dan kawan-kawan pada tahun 2016 yang meneliti tentang ekstrak buah wortel dengan hasil IC50 517,935 mikrogram per mililiter. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari penelitian ini, naratif review ini disimpulkan, yang pertama, aktivitas antioksidan pada tanaman keluarga Apiaceae itu berpotensi sebagai antioksidan karena tanaman tersebut mengandung senyawa fenol atau polifenol, terpenoid, dan flavonoid. Yang kedua, uji aktivitas antioksidan metode DPPH ditandai dengan perubahannya warna larutan ungu menjadi larutan kuning atau timbul bercak kuning, dan dilanjutkan diuji dengan alat spektrofotometer untuk mengetahui nilai aktivitas antioksidan. Yang ketiga, aktivitas antioksidan yang tertinggi dimiliki oleh ekstrak tanaman ketumbar pada penelitian Sada dengan IC 50-27 mikrogram per mililiter. Untuk ekstrak buah wortel pada penelitian Ghazali pada tahun 2016 memiliki aktivitas antioksidan terendah dengan IC 50 517,935 mikrogram per mililiter. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.